Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur kehadiran wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak apa dalam mata kuliah Islam di Minangkabau, insyaallah kita laksanakan ujian tengah semester. Caranya nanti semua mikrofon atau suaranya dimute-kan, dimatikan. Siapa yang beri kesempatan untuk berbicara, dialah yang menyalakan mikrofonnya. Kita awali ujian kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja. Divya sudah gabung? Divya sudah gabung? Belum. Oh, Nurul Komaria? Belum ya? Yumeo? Oh, ya, baik Yumeo, dalam diskusi kita berkaitan Islam di Minangkabau, apa yang Yumeo pahami berkaitan diskusi kita? Silakan disampaikan. Baik, yang Meo pahami yang pertama kan materinya tentang zaman megalitikum di Minangkabau. Nah, yang Meo pahami dari kelompok pertama ini, yang pertama zaman megalitikum ini merupakan zaman batu besar yang ada di Minangkabau. Nah, banyak bukti-bukti sejarah yang telah ditemukan di sana. Contohnya seperti ada dolmen, ada sarkofagus dan lain-lain yang ditemukan di daerah Minangkabau. Nah, di zaman megalitikum ini orang-orang zaman dahulunya mengenal animisme dan dinamisme. Nah, itu untuk kelompok pertama yang saya pahami. Yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Nah, kalau dari yang saya pahami di sini, di kelompok 2 ini, bahwa di Minangkabau pengaruh Hindu itu ada, tapi tidak tercatat atau gimana bilangnya, tidak terlihat tulisan atau apapun yang menandakan bahwa Hindu itu ada. Namun langsung masuk ke fase Buddha. Nah, banyak pengaruh Buddha yang ada di Minangkabau. Contohnya kayak Balimau. Balimau itu kan di zaman sekarang digunakan ternyata ada pada zaman Buddha terdahulu gitu loh. Jadi itu adalah kebudayaan yang masih ada sampai sekarang di Minangkabau. Terus kelompok 3 pengaruh Islam di Minangkabau. Jadi pengaruh Islam di Minangkabau ini dari awal masuknya Islam itu katanya di Pariaman. Awal masuknya dari pedagang-pedagang Arab yang ada di yang pada masa itu adalah di pusat kota Damaskus itu melakukan perluasan wilayah atau melakukan kegiatan perdagangan keluar wilayah Asia Barat. Nah, para saudagar Arab ini ada yang ke Asia Timur, ada yang ke Asia Tenggara, dan pada masa itu awal mulanya di Aceh, seterusnya tersebar di
di Sumatera Baratnya itu yang pertama kali katanya di Pariaman. Di Pariaman tempat pertama penyebaran agama Islam. Pariaman itu berasal dari bahasa Arab yaitu baris aman atau daerah atau kepulauan yang aman. Itu dari kelompok 3 yang saya pahami. Oke, Yumeo, cukup dulu ya. Kita ke Dea dulu. Dia udah bergabung? Oke, kalau belum kita ke Divya. Silakan. Sudah, Pak. Ya, silakan. Divya, apa yang dipahami berkaitan tentang materi yang sudah kita diskusikan? Divya? Ya, Pak. Divya, silakan sampaikan apa yang dipahami berkaitan tentang materi yang sudah kita diskusikan. Baik, Pak. Yang pertama yaitu zaman megalitikum di Minangkabau. Zaman megalitikum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mega dan lit. Mega itu artinya besar, lit itu artinya batu. Artinya disebut juga sebagai zaman batu besar. Kemudian Minangkabau. Nah, Minangkabau sendiri itu identik dengan Sumatera Barat. Padahal dalam sejarah perkembangannya ada beberapa bagian Sumatera Barat yang tidak masuk ke dalam alam Minangkabau, yaitu seperti Mentawai, Barat Daya Aceh, bagian Barat Jambi, dan bagian Barat Sumatera Utara, kemudian Negeri Sembilan Malaysia. Zaman megalitikum itu biasanya ada menyisakan peninggalan-peninggalan sejarah yang terbuat dari batu. Makanya itu disebut sebagai zaman batu besar. Itu ada seperti menhir, sarkofagus, kemudian Punden Berunda. Nah, yang ada di Minangkabau itu salah satunya yang paling terkenal yaitu menhir. Nah, menhir ini bisa ditemukan di Mae. Mae itu merupakan negeri disebut juga sebagai negeri 1000 menhir. Nah, menhir-menhir yang ada menhir itu disebut juga sebagai batu taga. Nah, menhir dalam tradisi Minangkabau itu digunakan untuk menyembah nenek moyang, menyembah roh nenek moyang atau sebagai tempat pemujaan. Kemudian selain dari menhir ada juga makam-makam kuno yang juga ditinggalkan pada zaman megalitikum. Nah, di zaman megalitikum ini di Minangkabau itu belum dikenal adanya Islam. Jadi mereka itu menyembah roh nenek moyang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak, orang Minangkabau sebelum datangnya Islam itu belum tentu menganut agama Hindu atau Buddha, tetapi mereka hanya percaya kepada roh nenek moyang, percaya kepada alam, percaya kepada gunung dan batu dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh Hindu Buddha di Minangkabau. Nah, dari yang saya dapatkan itu pengaruh Hindu Buddha di Minangkabau itu tidak terlalu besar, hanya karena pertama adat yang ada di Minangkabau itu sangat kuat. Yang kedua, orang Minangkabau itu tidak kurang sesuai dengan ajaran agama Hindu Buddha, seperti adanya sistem kasta-kasta. Orang Minangkabau nggak sesuai sama hal itu. Terus pengaruh Hindu Buddha itu ada beberapa tercampur dengan tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau, kayak Balimau atau bersuci sebelum kita pergi ke sebelum adanya bulan Ramadan. Itu kan ada namanya tradisi Balimau. Lalu kemudian ada juga pada upacara kematian, ada Maniguari, Manujari, Mampe Puluh Hari, sama Manyaratu Hari. Itu kalau pengaruh Hindu Buddha. Terus awal orang Minangkabau itu kan pertama kali dikatakan ada di asal usulnya orang Minangkabau itu kan di Gunung Berapi katanya. Nah, di kaki Gunung Berapi itu ada satu pedesaan tua namanya Pariangan. Nah, Pariangan ini diduga asal katanya berasal dari kata Pariangan yang artinya negeri para dewa, tempat bersemayamnya para dewa-dewa. Kemudian ada juga daerah di Minangkabau yang namanya Biaro. Biaro itu dikatakan
berasal dari kata vihara. Nah, Hindu-Buddha sendiri masuk ke Minangkabau itu diduga berasal dari kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan Majapahit. Nah, jadi itu sekitar pada abad ke-7. Itu di perkembangan agama Hindu dan Buddha. Oke, Kemudian Divya, cukup dulu ya. Kita ke Nurul Komariah. Ya, Pak. Ya, silakan Nurul. Tentang kelompok berapa, Pak? Megalitik itu? Nurul, dari diskusi kita, silakan Nurul sampaikan apa materi yang Nurul pahami. Materi yang pahami dari kelompok 1 itu zaman megalitikum di Minangkabau. Nah, megalitikum itu berasal dari 2 kata, yaitu mega yang artinya besar dan litik yang artinya batu. Jadi megalitikum itu adalah zaman batu besar. Nah, mengapa dikatakan di Minangkabau pernah mengalami zaman megalitikum? Karena ditemukan berbagai macam peninggalan, seperti peninggalan zaman megalitikum, seperti misalnya menhir, dolmen, dan sarkofagus. Nah, yang paling terkenal itu ialah menhir. Nah, menhir ini ada di daerah Mahe, yaitu di sana itu terdapat menhir yang daerah ini dikenal dengan negeri 1000 menhir. Nah, menhir yang ada di sana itu arahnya itu hampir sama, yaitu menuju kepada Gunung Sago. Nah, orang Minangkabau pada zaman dahulu itu juga selain menhir, mereka juga membuat yang namanya sarkofagus, dolmen, dan punden berunda-unda dan lainnya. Nah, terkait dengan pengaruh Hindu-Buddha, terkait dengan zaman megalitikum ini, pengaruhnya sampai sekarang ini juga masih ada. Nah, jika kita lihat menhir yang ada di daerah Mahe itu bentuknya itu seperti pohon tumbuhan paku. Nah, jika kita lihat di rumah gadang yang ada, nah motif dari tumbuhan paku yang ada di menhir itu juga digunakan pada rumah gadang. Jadi itu salah satu pengaruh dari megalitikum yang ada sampai sekarang. Nah, terkait dengan zaman Hindu-Buddha di Minangkabau, nah, diketahui bahwa sebelum datangnya Hindu-Buddha, orang Minangkabau sudah mempunyai kebudayaan. Orang Minangkabau itu lebih mengutamakan kepada kebudayaan mereka. Mereka lebih kental terhadap kebudayaan mereka. Sedangkan agama Hindu-Buddha tidak terlalu mengakar terhadap orang Minangkabau. Hal ini diakibatkan karena yang pertama, orang Minangkabau ini yaitu mereka tetap atau cenderung kepada kebudayaan mereka. Mereka lebih mengutamakan kebudayaan mereka. Nah, yang kedua yaitu dengan adanya sistem kasta. Nah, orang Minangkabau itu kurang sesuai dengan sistem kastanya yang diterapkan oleh Hindu-Buddha. Tetapi walau demikian, masih banyak tetap ada yang namanya pengaruh-pengaruh dari Hindu-Buddha terhadap orang Minangkabau. Nah, pengaruh-pengaruh Buddha yang dapat kita temukan. Cukup dulu ya, kita ke Dea dulu. Silakan Dea. Suaranya Dea. Ya, Pak. Ya. Jadi dari sini akan membahas tentang kelompok 1 yaitu megalitikum. Zaman megalitikum itu zaman batu besar yang dimana terdapat menhir, di zaman batu besar itu terdapat menhir dan jenis-jenis lainnya. Di menhir itu tuh terdapat berbagai corak-corak yang ada di batu tersebut. Kita bisa menandakannya, kita bisa membedakannya
kalau menhir ini lama terkait dengan corak-corak yang ada. Di Minangkabau itu terdapat Oke, Dea, kita ke Fauzi dulu. Fauzi. Fauzi belum bergabung ya. Kita ke Miftahur Rahma. Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, saya Miftahur Rahma akan mengerti tentang zaman megalitikum di Minangkabau. Zaman megalitikum adalah megalitik besar dan litos yang berarti batu. Jadi zaman megalitikum adalah zaman batu besar. Disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah mulai membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Kebudayaan ini dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini masyarakat sudah mulai menanamkan kepercayaan, walaupun kepercayaannya masih di tingkat awal, yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan manusia pada waktu itu. Ragam hias tradisional Minangkabau berasal dari motif hias menhir yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat megalitikum. Selain sebagai tanda kuburan, menhir juga dipandang sebagai seni patung dengan pemaknaan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat zaman megalitikum. Tradisi seni patung telah ada di Minangkabau sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman megalitikum. Menhir Koto Tinggi adalah menhir yang adalah peninggalan arkeologi Islam, peninggalan arkeologi zaman megalitikum yang berada di negeri Mahat. Menhir Koto Tinggi ini adalah milik suku Pisang yang banyak menyimpan nilai-nilai sejarah yang berhubungan tentang asal-usul masyarakat Minangkabau. Pendirian bangunan menhir ini adalah sebagai karena masyarakat percaya akan adanya hubungan antara dewa dengan manusia yang telah meninggal dunia. Menhir ini adalah sebuah tonggak yang baik yang dikerjakan maupun yang belum dikerjakan, yang ditempatkan di suatu tempat, sebagai tempat pemujaan dan sebagai lambang orang-orang yang diperingati. Menurut ahli arkeologi Belanda, banyak ditemukannya beberapa peninggalan arkeologi pada zaman megalitikum seperti dolmen, Punan Berunda, dan menhir. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Adalah sebaik yang tinggal di pantai barat Minangkabau dan tengah. Keterbukaan wilayah dan dunia Melayu menyebabkan orang-orang banyak, para pedagang banyak datang ke wilayah Minangkabau. Oke, Pada abad Miftahur ke-6 Rahma. merupakan Cukup dulu ya. Kita ke Yola.
Ya, Pak. Ya. Silakan. Baiklah, saya Lawahyu Triani. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada zaman Megalitikum di Minangkabau. Zaman Megalitikum disebut juga dengan zaman batu besar, di mana pada saat itu banyak sekali batu besar yang dijadikan sebagai tempat peribadatan. Yang pertama ada menhir. Menhir merupakan batu tegak yang dibuat oleh nenek moyang Minangkabau. Di Guguk, Kabupaten 50 Kota, menhir disebut dengan mejen. Menhir ini dibuat setelah melewati masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Menhir dibuat pada akhir masa Neolitikum. Tolong videonya diaktifkan dulu. Aduh. Tunggu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Iya, iya. Sudah, Pak. Oke, silakan. Jaringan mungkin, Pak. Iya, silakan. Pada zaman dahulu, menhir digunakan sebagai tempat peribadatan, di mana pada masa dahulu rakyat Minangkabau merupakan penyembah animisme. Yang kedua, sarkofagus merupakan kuburan batu. Dolmen merupakan meja batu yang digunakan sebagai tempat sesajian masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu. Yang keempat, ada Pundam berundak-undak. Pundam berundak-undak merupakan kubur batu yang disusun secara bertingkat. Yang kedua, ada pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau, itu Hindu-Buddha masuk ke Minangkabau yaitu pada masa ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara untuk menguasai seluruh Jambi dan Sumatera Barat. Yang pertama pengaruhnya yaitu adalah Balimau. Balimau merupakan mandi dengan kembang 7 rupa, namun diadopsi oleh masyarakat Minangkabau yang pada saat ini dijadikan sebagai acara sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang kedua ada Absah Kematian, yaitu penyelenggaraan 7 hari, 14 hari, dan 40 hari acara kematian. Pada zaman dahulu mungkin dibacakan yang lain-lainnya, namun pada zaman sekarang sudah ditukar dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada pengaruh agama Islam di Minangkabau. Pengaruh agama Islam di Minangkabau mulai terasa yaitu pada masa bergantinya adat falsafah Minangkabau menjadi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kita menjadi Minangkabau berarti menjadi Islam. Pengaruhnya yang pertama yaitu pada pembuatan rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan arsitektur yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam di Minangkabau, di mana rumah gadang memiliki termal yang cukup atau panas yang cukup, sehingga tidak diperlukan energi listrik yang sangat banyak. Rumah gadang termasuk hemat energi, karena jadi ini merupakan ada keterkaitan dengan Islam karena dengan adanya rumah gadang berarti kita juga merawat alam. Yang selanjutnya Oke, pembagian. Yola cukup dulu. Ya, kita ke Andi Sri Devika Putri. Ya, Pak. Silakan. Baik, pada pembahasan pertama itu ada zaman megalitik di Minangkabau, yang mana zaman megalitik itu juga disebut juga zaman batu besar. Itu merupakan zaman praaksara, yang mana masyarakat Minangkabau pada saat itu telah mampu membuat dan mengembangkan kebudayaan dari batu besar. Pada zaman itu masyarakat Minangkabau itu juga telah mengenal kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Zaman megalitik ini juga tradisi megalitik ini juga ada dapat dijumpai itu di Negari Mae, yang mana itu terdapat menhir.
Di situ Negari Maya ini juga disebut juga dengan negeri 1000 menhir. Selanjutnya itu ada pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau itu tidak terlalu berpengaruh di Minangkabau karena pada saat itu ada sistem kepercayaan mereka itu masih terlalu kuat dengan sistem terlalu kuat karena masih menganut sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Pengaruh Hindu-Buddha ini juga tidak terlalu kental, tapi masih pengaruh itu masih dapat kita jumpai pada saat sekarang ini, yang mana itu terdapat pada tradisi Balimau, yang mana tradisi Balimau ini itu seperti kita membersihkan diri dengan kembang dan berbagai wewangian untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi ada juga itu di Pangkalan Kota Baru, pengaruhnya itu tidak lagi dengan memakai kembang dan wewangian, tapi itu sudah menjadi sebagai objek penghiburan, yang mana itu ada patang Balimau. Itu seperti ada kayak pacu-pacu sampan. Selanjutnya itu juga masih ada pengaruhnya itu tentang apsa kematian, yang mana sampai sekarang itu masih dapat kita jumpai pengaruh Hindu-Buddha itu pada masyarakat sekarang. Selanjutnya itu ada pengaruh dari Islam di Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau itu tidak dengan kekerasan, tetapi dengan damai. Makanya proses Islam masuk ke Minangkabau ini dia tidak memaksakan kehendak, dan juga Islam ini tidak Islam itu tidak apa namanya? Oke, Devika Putri, kita ke Hafizatul Husni. Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang zaman megalitik. Nah, zaman megalitik ini merupakan zaman batu besar, yang dimana pada zaman ini batu-batu itu dibuat sebagai kepercayaan mereka, di mana pada zaman itu orang Minangkabau itu menganut animisme. Nah, menganut animisme, dan orang Minangkabau ini mempercayai bahwa batu-batu tersebut digunakan sebagai tempat peletakan makan, tempat-tempat aktivitas yang lainnya. Menhir ini banyak terdapat di 50 koto. Dan di sebuah tempatnya dinamakan dengan Mahe. Menhir ini banyak terdapat di 50 kota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia. Kalau Budanya pada 5 Masehi, kalau Budanya 7 Masehi. Nah, kenapa orang Hindu-Buddha ini bisa datang ke Minangkabau? Ada yang mengatakan orang Hindu-Buddha ini masuk karena adanya migrasi dari orang India, dan ada juga yang mengatakan datangnya dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, apa pengaruhnya bagi orang Minangkabau? Kita bisa melihat ada desa yang dinamakan Desa Pariangan. Kenapa disebut dengan Desa Pariangan? Karena desa ini dijuluki sebagai Desa Para Dewa. Nah, itu merupakan juga salah satu bentuk pengaruh Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya pengaruhnya yang masih sekarang dilakukan, yang pertama adalah seperti Balimau. Balimau zaman sekarang ini sudah beda dengan zaman dahulu. Kalau Balimau zaman dahulu itu menggunakan limau dan
bunga wangi-wangian, tapi sekarang sudah diperbaiki hanya menggunakan sampo. Selanjutnya yaitu pengaruhnya seperti adanya pengajian atau jenis pemakaman itu. Setelah pemakaman kan ada bentuknya, ada pengajian tentang 45 hari, 100 hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Islam tahap awal di Minangkabau. Islam tahap awal di Minangkabau berkembangnya pada abad ke-7 Masehi. Nah, Islam ini datang ke Minangkabau melalui perdagangan para pedagang. Nah, dari itu mereka melakukan perdagangan secara baik sehingga orang Minangkabau tidak menolak kedatangan orang Islam ini. Dan yang paling penting kita mengetahui bahwasanya ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan adat. Kan kita mengetahui bahwasanya adat orang Minangkabau ini sangat kental, sangat tidak bisa untuk diubah. Namun Islam datang memberikan pengaruh yang baik. Dia datang bukan mengubah, tapi dengan mengiringi supaya untuk memperbaiki. Nah, itulah sejarah Islam masuk ke Minangkabau. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Islam itu bisa berkembang dengan baik. Oke, Hafizatul Husni, kita ke Reski, udah gabung Reski? Makasih Pak. Iya, sama. Belum ya? Kita ke Uci. Iya, Pak. Ya, silakan Uci. Baik, saya akan menjelaskan itu zaman megalitik. Nah, zaman megalitik di Minangkabau, yang mana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa zaman megalitik ini adalah zaman batu besar. Nah, pada waktu itu adalah zaman di mana orang Minangkabau sudah menggunakan banyak peralatan batu. Nah, zaman megalitik ini menghasilkan yaitu seperti menhir, monumen-monumen yang bersejarah, yaitu tepat di negeri Maya juga terdapat 1000 negeri 1000 menhir, dan di 50 kota juga terdapat menhir yang mana yang bertepatan di Kecamatan Gugua. Nah, di 50 kota ini merupakan salah satu luha yang disebut dengan luha Nambusu. Nah, di sini juga terdapat menhir yang dibuat oleh nenek di 50 kota ini adalah yaitu sudah zaman Seisu atau zaman pada nenek moyang. Nah, menurut hal yang perlu kita perhatikan bahwasannya bahwa menhir sengaja dibuat oleh orang nenek moyang oleh orang nenek moyang sehingga bisa membedakan antara yang menhir yang satu dengan menhir yang lain. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu menhir di 50 kota ini di Kecamatan Gugu ini memiliki motif yang hiasan motifannya itu berada di sisi menhir. Selain untuk tempat mejan kuburan, menhir ini juga sebagai seni patung. Dan selanjutnya saya akan menerangkan yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Pengaruh Hindu-Buddha ini yang nampak jelasnya yaitu pada zaman Aditya Warman. Nah, pada zaman Aditya Warman ini, yang mana pada waktu itu Aditya Warman itu menganut tantrisme dan tantriana, di mana patung Buddha itu dihias dengan warna hitam, merah, dan kuning. Nah, pada waktu zaman Aditya Warman ini, orang-orang Minangkabau banyak yang pergi ritual ke hutan-hutan untuk menambah ilmunya. Nah, pengaruhnya terhadap orang Minangkabau banyak juga yang sekarang banyak terdapat seperti orang Minangkabau sekarang masih juga bisa menggunakan mantra-mantra atau ilmu hitam. Itu adalah pengaruh dari Buddha dan Hindu. Nah, dan juga ada pengaruhnya yaitu
ketika orang berdoa, orang memakai kumayan, yang mana sampai sekarang ini masih dipergunakan kebanyakan oleh orang Minangkabau. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan itu tentang Islam masuk ke Minangkabau. Nah, Islam masuk ke Minangkabau ini tidak dengan secara paksaan, tidak dengan secara dengan berperang. Namun Islam masuk ke Minangkabau ini masuknya dengan secara baik-baik. Awalnya mereka hanya mengajarkan kepada anak-anak, orang-orang dewasa untuk tradisi Islam. Yaitu seperti mereka mengajarkan Al-Quran, dan sehingga dengan bertumbuhnya zaman waktu ke waktu, akhirnya Islam bisa ditanamkan di dalam diri putra-putri orang Minangkabau, dan Al-Quran bisa dijadikan bacaan harian putra-putri orang Minangkabau. Nah, pada waktu itu, pada Islam masuk di Minangkabau itu, kebanyakan dia diajarkan oleh alim ulama untuk pergi ke surau, seperti surau-surau yang dekat dengan rumah para pemuda-pemudi orang Minangkabau. Nah, pada waktu itu cukup dulu, kita ke Rizky. Pak. Baik, Pak. Ya. Zaman megalitik di Minangkabau. Megalitik artinya zaman besar, batu, sedangkan litik artinya batu besar. Jadi zaman litik adalah zaman batu besar. Pada zaman batu ini orang-orang sudah membuat menhir untuk tempat menghormati roh nenek moyang. Setelah itu dolmen untuk kuburan. Setelah itu pengaruh agama Hindu-Buddha di Minangkabau. Pengaruh agama Hindu-Buddha di Minangkabau sangat terlihat pada acara turun mandi. Karena di sini saat pemotongan rambut itu anak tersebut akan dikasih asap bersama kemenyan. Setelah itu akan digunting rambutnya sehingga kelak dia akan menjadi anak yang baik. Setelah itu adanya moksa dalam kuburan, yaitunya adanya 14 hari, 45 dan 100 hari. Setelah itu pengaruh Islam masuk ke Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau melalui perdagangan. Saat itu para pedagang menjual jualannya dan menetap di kampung-kampung. Setelah itu secara perlahan para pedagang ini menyebarkan agama Islam kepada tempat penduduk setempat, sehingga orang di sana tertarik untuk memeluk agama Islam.